Ya. Adios. La vecchia signora. Hola sahabat bola. Vamos. Como. Iya. Bola-bolaan. Iya, bola-bolaan. Kita ada segmen baru. Segmen apa, Jo? Olahraga. Kebugaran sepak takraw kan? Pasti sepak takraw dong. Bola voli. Pasti ngomongin ini nih ya, catur gitu. Magnus Carlsen. Ini ngomongin apa nih, Jo? Baca berita dulu kali ya. Ya baca beritamu. Oh iya. Karena segmen ini kita baca berita dulu. Baru sejam berita olahraga dong. Berita olahraga kali ini ya hot news ya sejam atau 2 jam lalu Hans Flick resmi menjadi pelatih Manager. Barcelona. Oh, Barca ya. Barca dia. El Barca. Ya. Hans Flick nih Jerman Gantiin ya. Safi Jerman. Gantiin Safi. Gantiin Safi. Afif Safi. Itu lucu ya waktu kasusnya si Safi sempat waktu itu dia bilang mau keluar, terus dia bilang nggak jadi, mau lanjutin, terus keluar lagi. Itu presidennya. Laporta kan? Laporta. Bimbang ya. Mungkin melihat ada kesempatan ada Hans Flick ya, mungkin lebih profesional ya. Tapi waktu di Jerman dia kurang ya. Piala Dunia nggak lolos grup. Iya. Munchen juga kan sempat. Tapi pas Munchen lumayan ya. Lumayan. Barcelona. Tapi kan yang dia konflik sama Kan sama Mateus kan? Iya itu dia konflik. Iya kan konflik sama direktur footballnya Bayern Hasan Munchen. Salihamidzic juga ya. Iya benar. Ya kalau ngomongin timnas Jerman sih kayaknya emang lagi masanya turun ya. Tapi sampai Toni Kroos kan balik lagi kan buat Euro. Iya. Dipanggil lagi? Iya. Dia balik lagi, baru tahu ya? Baru tahu gue Toni Kemarin Kroos dia masuk. waktu itu pas uji coba terakhir Jerman sebelum Euro dia dipanggil lagi, dan buat Euro yang 2024 ini yang di bulan Juni ntar dia dipanggil lagi. Oh. Jadi abis kan dibilang waktu di Instagramnya juga abis setelah dia udah mau pensiun. Abis kan? dia kelar Euro dia pensiun Madrid. bola. Iya maksudnya. Berarti no club ya? Pas dia ngebela Jerman di Europe posisinya no club. Pas juga sama kontraknya sama Madrid habis. Nggak mau nyusul Raja Nenggolan apa ya? Ke Liga 1 ya. Beda kelas lah ya. Iya sih ya, Toni Kroos kalau main di Madura United atau Maluku ya. Oh ya Maluku ini ya baru promosi Mbak. Baru promosi, duitnya masih banyak. Mantap itu. Apa tuh namanya Maluku? Itu. Maluku United. Apa sih Maluku? Iya Maluku. Maluku. Maluku United bukan ya? Sabar. Jadi bagus itu pemain-pemainnya juga. Pemain-pemain Persikabo kan banyak juga tuh nanti diincar. Persikabo, PSM, Yance. Dimas Sederajat ya? Iya, Yance sama Yakob tuh. Oh iya, Maluku FC. Maluku FC. Klub baru ya? Didirikan pada 27 Januari. Kalau nanya klub baru di Indonesia nggak tahu dah ya. Sejarahnya gimana deh pokoknya, ibaratnya kartu keluarga tuh kayaknya udah tumpang tindih pindah lagi. Oh iya. Tinggal tipek nama sebenarnya. Gak jelas gitu, banyak yang gak jelas. Tapi kalau yang jelas-jelas ini nih timnas masuk round ketiga Piala Dunia ini jelas nggak nih Mbak nih kira-kira nih? Kalau gue sih optimis lah ya. Pede lah ya. Pede lah. Ya Irak so-so lah, seri juga udah bagus. Tapi lawan Filipina udah pasti harus 3 poin. Iya benar. Iya. Kalau yang Vietnam kita menang kan ya? Iya 2 Menang, kali. 2 kali. Nice. Ya Filipina harusnya easy game lah ya. Iya. Ya walaupun tidak bisa dianggap remeh. Ya makanya harus enakin dulu lawan Irak. Dan iya. Untung lawan Irak ya. Vietnam tuh mungkin seri juga sama Filipina. Mungkin Vietnamnya juga ya. Karena jadi pressure nanti di match Filipina nggak terlalu lebih santai gitu ya. Secara mental juga bagus gitu ya. Kalau nggak kalah jangan kalah lah ya. Di home lagi ya kan. Dua-duanya home. Enak tuh. Itu match terakhir atau match terakhir benar-benar kualifikasi kan? Iya di ring. Irak dulu baru Filipina. Oke. Di round 2. Dua last 2 ya. Iya. Tapi kalau misalnya Indonesia seandainya emang satu seri satu menang atau kalau nggak dua-dua yang menang, ya tetap harus melewati ronde kualifikasi yang selanjutnya kan ya. Iya. Dan itu oke banget kalau kita lolos, kita otomatis lolos Piala Asia kan?
Otomatis 2027 yang di Arab Saudi Arabia. Jadi iya, kalau iya. kita round 3 World Cup qualifier ini, kita lolos ke Piala Asia Jo. Jadi nggak ikut kualifikasi lagi. Nggak buat- perlu capek lagi kita. Iya, Nggak kayak benar-benar. kemarin Iya. lawan Chinese Taipei playoff. Terus ribet ya, Kuwait, Jordan, banyak match lawan gitu. Nepal. Kalau sekarang King Indo udah nggak main di AFF. Iya. Lolos ring 3 udah jadi elit Asia. Ingat. Elit global, elit Asia, elit Asia elit dulu. Asia dulu. Macan Asia. Iya, jadi Garuda dong. Round 3 itu bulan September, mulai September Oktober kalau nggak salah. Nah, kalau kita dibagi grupnya bisa sama misal kayak Jepang, apa Korsel gitu. Ya, Son Heung-min main ke Jakarta. Oh. Iya kan? Jadi Oh, iya, temen iya. kita udah pemain-pemain FPL. Iya. Nongkrongnya udah beda Iya, nih. iya, beda. Udah beda, udah beda. bener, Hoki bener. Caraka udah levelnya udah Asia. Iya. Jose Lu timnas kita itu. Iya, biasanya lu nontonnya ketemunya ini ya kan? Apa? Pemain Myanmar, aung-aung gitu. Iya, Nguyen, ya kan? Nguyen, Bang Nguyen. Nguyen Towel gitu kan. Itu dia tuh. Mbak, ini deh gue penasaran kalau kita round 3 gitu ya si World Cup qualifier itu kemungkinan tuh dari Asia Barat kah atau Asia Timur juga atau kayak gimana sih biasanya ngocoknya Mbak? Based on peringkat FIFA. Oh, gue kira Iya. peringkat di grupnya. Peringkat FIFA yang Asia doang ya, Oh, tapi ya, iya. ya karena Jadi- kan jadi gimana ini tuh? kualifikasi Piala Asia. Hitung-hitungannya Indonesia kan sama 100 Palingan kita udah pasti posisi buncit. keempat ya, pot Iya. 4. Pot lah jatuhnya. Enggak, berarti pot 6. Jadi itu nanti itu dibagi ada 3 grup. Satu grup itu Oh, 3 grup gede ya? 6-6. Yang 2 otomatis Ke World Cup. Euro, ke Euro. 1-2 otomatis World Cup, berarti ada 6 negara. Iya. 3-4 round 4. 3-4 round 4 Lawan nanti yang mereka diadu lagi CONCACAF itu ya? 3 Hmm. enggak Oh, antara belum. Asia dulu dibagi 2 Oh. grup. Satu grup isinya 3. Nah, juara grup otomatis masuk. Oh, juara grup masuk. Iya. Nah, terus sisa 4 tim kan tuh. Sisa 4 tim playoff lagi, mereka CONCACAF. berempat single. Sisa Single. 2. Sisa 2 difinalin lagi. Difinalin lagi. Dapat 1 baru lawan antar zona benua. Amerika ya? Panjang Iya. ya. Masih banyak cara ya untuk Antara- menembus Piala Iya, Dunia ternyata iya. ya. Nanti dikocok lagi antara Amerika, Oceania, Oh, belum tentu gitu ya? Iya. Gua kalau masuk Piala Dunia ya nggak habis pikir sih kayak kemarin aja hype-nya udah di Iya. Piala Di Asia kita udah gitu ya. Gue udah lemes sih nonton ini. Ya hitung-hitungannya 4 lah kayaknya dapet lah, 4 Harusnya. tipis lah. Kalau maksimal 4 posisi 4 Jadi itu kita udah bagus. masih bisa round 4 ya, at least ya. At least biar kita jam terbang kita tinggi lagi. Dan gitu. ranking FIFA-nya nge-push dong. Nge-push lagi Iya. 4 minimal nyari. Kalau 5-6 kan otomatis udah nggak Oh, iya. main kan. Jadi Oh, iya, jadi iya. dapat lawan terus lah, Nah, seenggaknya gitu kan. benar. nggak repot ngurus FIFA Match Day. Iya, iya. Nggak usah ngontak Burundi lagi. Kalau kita ngelawan negara mereka kan ibaratnya kayak waktu itu lah Argentina atau peringkat FIFA-nya yang lebih tinggi kan pasti kan kita Ada duitnya juga. ada uangnya, Iya, iya. entah kita bayarin akomodasi segala macam. Tapi kalau FIFA Matchday kan semuanya ya udah emang udah ininya ya rulesnya ya. Iya, benar-benar. Jadi nggak Dan ada lebih kompetitif kan, lebih serius pertandingannya gitu ya. poin FIFA-nya juga Poin lebih tinggi. FIFA-nya lebih gede. Iya itu. Jadi itu ring 3 tuh emang kalau mau buat push rank Oke banget ya. oke banget Oke. lah. Ya tahan seri tim-tim gede gitu udah lumayan lumayan banget ya. ya. Naik Udah masuk mitik kita jatuhnya. naik 3-4 lah ya itu ya. Iya ada 10 match, 5 home, 5 away. Berarti 5 home ya otomatis harus Wah, panjang ya. Dapat poin lah ya. Dapat poin lah ya. lah. 1 menang atau 2 menang gitu kan. Jadi dia masuk 100 besar tuh besar juga ya Bu. Kemungkinan Mbak ya nge-push dari World Cup qualifier ini. Ya bisa besar bisa boncos juga sih. Kalau mulu. Iya. Oh, iya, bener, Kayak bener, bener, kasusnya bener. Vietnam sama Thailand yang Iya, iya, itu. edisi Piala Dunia sebelumnya kan dia masuk ring 3 ya kan. Tapi Ya, Vietnam tapi kalah ya, terus. ya babak belur. Boncos Akhirnya juga kan ya? Molor juga kan peringkat FIFA-nya. Oh, Iya, oke iya, oke iya. oke. Tapi kalau kita masuk pot 6, kemungkinannya itu kita hoki nggak sih mau dengan kualitas sekarang yang kita udah lumayan signifikan gitu performanya. Kalau hoki maksudnya? Pot 6 berarti kan kita terlemah nih. Berarti Iya, ntar ada pastilah. tim atas, tim tengah gitu. Heeh. Kira-kira kocokannya tuh nguntungin kita nggak? Kita Ya, ada di pot 6. nggak bakal untung. Tetap ya. Kayak Piala Asia yang kemarin. Iya, benar. 4 unggulan keempat lu mau Iya. apa? Gunanya ada Iya. pot-pot itu kan Iya. sebenarnya ngocok biar rata Iya, aja tuh ya. Udah nothing tulus udah. Iya. Berarti kita di mata FIFA
figuran. Ya, ibarat negara Eropa nih, kalau yang pot 4 kan jatah-jatahnya negara-negara Serbia, Montenegro, Norway, Albania. Mungkin ada kejutan tapi nggak setiap edisi Euro ada kejutan. Iya, kayak Denmark 92 kali. 92 Latvia. Yunani. Iya, Latvia. Yunani juara. 2004 ya. Ya kayak gitu-gitu. Maksudnya ya pasti underdog lah jadi statusnya ya. Underdog. Cuma kalau dilihat komposisi pemain sih kita bisa bersaing lah. Bisa lah ya. Bisa. Oke. Nah, kalau lu ngelihat peluang pemain abroad yang di timnas sekarang nih. Kan ya Marcelino di Belgia, terus ada Tom Haye katanya yang di reject Como karena udah Serie A gitu. Ada Bang Jai juga. Lu ngelihat peluang timnas sekarang nih, pemain-pemain timnas ini untuk abroad tuh kayak gimana sih Mbak? Yang lu lihat sekarang apakah ya kayak kemarin Arhan baru debut 3 menit kartu merah. Hapner juga kartu merah. Nah, maksud gue kayak apakah pemain timnas kita beneran siap buat jadi pemain reguler gitu kayak Tom Haye di Heerenveen kayak gitu-gitu atau emang belum gitu atau kayak gimana Mbak lu ngeliatnya? Kalau melihat gua sih ya kayak kalau Haye, Nathan, Hapner tuh kayaknya case-nya beda sama Arhan ya. Ya kan karena mereka kan basicnya memang udah di Eropa dari junior gitu kan. Dan Arhan tuh mungkin bisa step stone-nya kayak Asnawi kali ya. Jadi mungkin ya memang harus jam terbang dulu dicari. Kayak Asnawi kan dari menit bermain ya. Iya kayak League 2 gitu kan, dari Liga Korea dia struggling ya. Sebenarnya sih contohnya kayak gitu ya. Jadi ya kayak kartu merah ya namanya hari sial. Iya bola. Hari sial tuh nggak ada di kalender kalau kata orang-orang gitu. Apalagi main bola gitu kan. Ya, itu kan gue inget kayak Woodgate di Madrid dulu debutnya. Iya kan. Woodgate tuh debut di Madrid kan cederanya panjang banget kan. Iya sekali main kartu merah gitu kan. Cederanya parah, tinggal dia debut langsung kartu gitu kan ya. Tapi gitu. dia berita buruk ya. Sintayong pastikan Bang J absen lawan Irak. Ya kan dia habis playoff final. Iya final Serie B. Venezia. Jadi Venezia udah turun lagi ternyata. Oh enggak, bukan turun. Jadi kan kalau Serie B itu ada 3 yang promosi kan? Iya mau ya. Parma sama Como. Como tuh juara 1 sama runner up. Nah, 3-4-5 atau 3-4-5-6 itu kualifikasi lagi, playoff lagi. Kayak di Liga Inggris ya. Iya, championship kayak gitu dan Venezia berhasil lolos kemarin ngalahin Palermo ya. Palermo dan bakal ketemu final sama KT apa? Itu ya. Namanya pokoknya bukan anak 90-an banget ya karena kita enggak pernah denger. Enggak pernah denger itu kayaknya 80-an kayaknya itu penghuni lama Serie B kayaknya bukan tim Yoyo gitu bukan ya. Tim Yoyo, bukan Livorno, Palermo, Lecce gitu pasti Cremones. Ya Cremones itu lawannya kan. Nah, kayak jarang ke Serie A ya, jarang ya. Mungkin kayak Como juga ya. Baru degradasi kan Salernitana kan. Iya, Yoyo juga. Nakata Salernitana gitu. Jadi ya Bang J itu mepet banget emang jadwalnya kan kalau nggak salah tanggal 3 ya. Baru finalnya soalnya home away mereka. Tanggal 31 sama tanggal 3 Iya, tanggal 3 katakanlah 2 leg. Abis tanding langsung mandi langsung ke airport nyampe tanggal 4 atau 5 ya 1 hari doang kalau gue nggak salah tanggal 5 baru mendarat jadi cuma 1 hari tapi kita masih inget juga Justin Hapner bener-bener dari airport bawa nenteng-nenteng koper langsung tuh main ya langsung main juga ya kayak pemain IPL ya itu karena kita dirugikan dengan flight juga ya. Benar, jauh kan perjalanan kan harus transit, nggak ada yang direct kan. Kalau Jepang kayak kemarin kan ke Qatar kan dia bisa direct kan, apalagi dari Eropa nih. Benar-benar. Pasti kan ada transitnya juga. Dan emang capek banget kan pasti Bang Jai. Tapi betul. Ya kalau nggak salah ada berita juga pelatih Venezia support buat Bang Jai ke timnas ya, tapi minta kewajibannya dulu nih dilakuin terus. Ya udah Bang Jai abis bela timnas bisa liburan segala macam dan semoga bisa positif lah hasilnya. Kalau ngelihat line up yang udah dipanggil sih harusnya back masih ada Pangeran Jordi ya. Pangeran Jordi masih fit, jadi kayaknya posisi nomor 4 ini nih antara Bang Jai sama Pangeran Jordi nih masih cukup aman lah ya. Pasti ya kalau lawan Irak pasti Jordi sama Hapner lah di belakang ya. Jordi Hapner ya. Ija sama Mikael kan nggak dipanggil ya.
Elkan nggak dipanggil ya pasti itu 2. Mungkin satu sisinya ya Rido udah pasti. Bisa jadi 3 nggak sih, Mbak? Ya, di belakang pasti Sintayong pakai 3 dia pakai. Hapner lebih ke kiri ya. Hapner ke kiri, Rizky Ridho ke kanan, tengahnya pasti Jordi Amat, kirinya ntar misalnya Pentinama atau Shane, Arhan banyak lah. Banyak. Jadi sebenarnya tanpa Bang Jai pun harusnya masih cukup aman harus. Iya sih, kedalaman squadnya masih oke ya. Kedalaman squadnya masih oke. Nah, yang gue bingung adalah masih ada satu slot kiper. Sedangkan si banding Bang Paes kita nih kayaknya gue coba ngulik di Twitter sidangnya tuh lama dan kayaknya belum arbitrase si Cas itu juga belum dalam week ini gitu akan dilakukan si sidangnya itu. Jadi kemungkinan ya mungkin sedikit terhambat lah ya. Iya, baru di round 3 baru bisa join mungkin sih. Iya. Karena kan pas gue nonton gue coba ngulik tuh ternyata buat masalahnya kan dia bela Belanda di usia 22 kan. Melanggar karena COVID ya katanya. Karena COVID, melanggar statuta FIFA lah kasarnya gitu kan. Tapi si Indonesia harus punya bargain power, yaitu kenapa lu minta Paes sedangkan kalau dia masih warga negara Belanda no reason gitu. Makanya sumpah duluan Bang Paes kan. Oh iya. Ya kan dia disumpah duluan terus akhirnya ya. Tapi sedih juga sih kalau misalnya hasil arbitrasenya hasil dicas itu nggak lolos gitu. Tapi amit-amit lah, mudah-mudahan lolos lah. Ya kalau nggak lolos main di AFF aja. Kan AFF tidak ada kalender FIFA. ASEAN Cup sekarang bukan AFF. Oh iya ASEAN Cup. Kan lagi gitu. Berusaha diakui FIFA. Lagi berusaha diakui FIFA ASEAN. AFF tahun ini atau Desember. Banyak ya agenda. Makanya padat. Bisa jadi kita punya tim senior itu 2 tim anjing. Iya loh. Iya, karena satu untuk fokus ring 3 World Cup. Kalau kita lolos satu buat AFF. Nggak mungkin itu. Berarti kalau misalnya Sintayong mau ngorbanin ring 3 buat AFF ya. Iya. Berarti kalau Indonesia misalnya nggak jadi gagal juara dan pakai tim kedua ada excuse lah ya. Ada. Ya sebenarnya ini buat tunjuk gigi pemain lokal. Iya benar. Yang di Liga 1 kan. Liga 1 kayaknya juga terakhir yang waktu kita bisa ngalahin Malaysia juga kan kebanyakan anak-anak Liga 1 kan. Iya. Dan menurut gue sebenarnya kualitasnya untuk level ASEAN ya, untuk level AFF ASEAN Cup itu kita masih oke. Masih cukup lah ya. Iya, maksudnya pas ngeliat Dewangga kemarin tiba-tiba gacor banget kan. Gue ini kan juga baru main gitu kan. Langsung langsung settle ya. Iya, langsung tune in gitu sama tim dan beberapa kayak di Liga 1 juga oke lah menurut gue gitu. Dan mungkin ada kesempatan lagi buat salah satu senior kayak Lili Pali akhirnya bisa join lagi ya kan. Iya kan. Lili Pali terus siapa lagi tuh? Terus mungkin dari Persib ada Beckham Putra, Febri. Gue paling suka kalau mau dicoba hand kemarin oke banget pas lawan tuh ya kan. Udah lama tuh kayaknya di liga tuh nggak punya bek kanan yang agresif ya kan. Tuh coba. Terus mungkin kalau di Madura ya si siapa tuh striker nomor 77 ya? Iya tuh. Iya itu oke juga tuh kemarin. Gue lupa tuh. Tingginya juga oke lagi. Iya. Rada-rada strike gitu ya mainnya. False nine gitu. Itu. Oke lah. Maksud gue AFF dengan pemain Liga 1 oke. Cukup ya? Masih cukup. Oke. Apa lanjut lagi ya? Aduh. Ya kalau Liga 1 ya pasti final si Madura dan Persib ya. Di leg 2 ya di. Kemarin tuh gue di Madura Bangkalan ya. Karena gue terlalu ngikutin Liga 1. Sombong. Iya kenapa sih Jo anak-anak suka bola ya, suka Eropa? Enggak, gue nanya nih. Kenapa nggak suka nonton Liga Indonesia gitu? Ya mungkin banyak nonton Liga Inggris, nonton Liga Champion, Euro. Iya, nggak menarik mungkin ya. Iya ya. Bagi mereka. Iya. Sama gimana ya kan ada kualitas gambar. Oh iya. Tapi gitu kita lu udah tahu kita udah pakai VAR. Udah. Walaupun kayaknya cuma reply ya. Dia pakai kamera TV kayaknya. Iya memang. Tapi kameranya yang FPS-nya masih 30 kecil. Jadi kalau slow motion tuh masih pecah-pecah gitu. Gitu kan. Ya itu sih yang salah satu concern yang mager nonton
Liga 1 ya kualitas penayangannya ya. Kalau bandingin lah, kalau yang mungkin yang paling bagus sekarang untuk kualitas penayangan, gue masih megang La Liga. Itu jauh banget sih. Oh, La Liga ya. Liga. Dia punya video apanya tuh yang EK-nya ya. Iya, apa tuh itulah, yang samping di pas apa lu lagi itu pemain di tengah-tengah. Itu beda ya. Sama Liga Inggris menurut gue La Liga jauh masih menang. Ya. Tapi ya Liga Inggris tetap bagus juga. Tapi kalau Liga Inggris brandingnya ya. Iya. Lebih marketingnya bagus. Tapi jangan lupakan Serie A. Janganlah lupakan. Kita peringkat 3 nih. Ada skill siap lagi ke Liga Champion, bukan Liga Melon, bukan Liga Oren. Tapi Liga Inggris nggak ada yang masuk final di Eropa loh, Liga Inggris. Iya, benar. Italia kemarin Atalanta ya. Iya, Atalanta juara. Yang dikalahkan. Gila. Tim tak terkalahkan, dikalahkan. Never loser ya. Never loser. Dan akhirnya loser. Gila, emang tapi gila banget sih kalau kita ngomongin Atalanta tadi, siapa pelatihnya tuh? Si Gasperini tuh. Pas gua coba ngulik lagi strateginya mereka man to man marking, udah zone man to man juga. Iya, jadi kayak lu lihat si Saka tuh sampai ke belakang diikutin, zone-nya juga diikutin ditutup. Compact ya? Iya. Compact banget kayak Catenaccio modern lah kalau gue ngeliatnya. Jadi lu defense dari awal revolusi. Gitu. Gila. Itu butuh fisik. Makanya capek tuh. Butuh fisik. Makanya back Italia memang kan kalau di kita kan ada Villanesia-nya ya, ada kayak dari SSB tuh udah ditanemin lu nanti cara main lu kayak gimana. Nah, kalau di Italia tuh memang udah defense tuh kayak udah sebuah udah mendarah daging gitu dari zaman lu kecil SSB. Kalau SSB diajarin bola lewat, orangnya jangan. Kaki jangan. Ya karena kita terpengaruh ke Italia juga kan. Gimana cara ngerap-rap Gini kan, sit makan. Kalau di Liga Inggris kan kick and rush, lu lari, passing. Makanya dari segi permainan kan Liga Inggris kayak cepet banget ya. Walaupun tim burem lawan Premier League kayaknya lu lihat aja Burnley gimana mainnya. Iya. Tapi kan gara-gara banyak pelatih internasional juga datang ke Inggris, jadi permainannya juga campur aduk ya. Ada yang mainnya bosenin ya kayak munyuk gitu kan. Nggak munyuk. Karena mungkin kalau semuanya sama kayaknya nggak ada Kalau semuanya kayak Pep ya udah gimana lu mau ngapain? Bolanya nggak kemana-mana dong. Gila kalau misalnya nontonin misalnya Liverpool lawan City itu kan buset temponya kenceng banget. Gue liatnya kayak aduh orang gak capek-capek apa ya. si City-nya pasnya nggak cepet, terus udah gitu si Liverpoolnya gegen pressingnya kayak nggak ada nafasnya gitu loh. Oke, ngomongin Liga Inggris, pemain terbaik Liga Inggris versi lu siapa musim ini ya? Kalau gua sih inilah ya, si siapa Chelsea? El Gasing. Cole Palmer. El Gasing anjing. Bukan di Cole Jackson. itu Todd Boehly kayak pengen bikin label hip hop ya. Pemainnya dreadlock semua. Gue jadi inget ada podcast Kevin Prince Boateng waktu di Milan sama Pirlo. Jadi dia lagi latihan gitu ya. Si Boateng ini Boateng Jerman ya, yang midfield kan, yang di Milan dulu ya. Kevin Prince. Dia latihan 1 minggu pertama tuh bacot tuh si Boateng, dia bilang, wah gue berisik nih, weh pass me. Terus hari minggu keduanya si Pirlo bilang ke temennya, gue nggak tahu siapa, cuman ini Boateng yang cerita, dia bilang kasih tahu dia jangan banyak omong, kalau ada orang kosong pasti gue oper, kalau dia kebanyakan bacot orang tahu di situ kosong gitu loh maksudnya. Iya. Lu kasih bola aja ke Pirlo gitu. Sama kayak Scholes di MU gitu. KDB kayak KDB. Iya, kayak KDB. Lu enggak usah ngatur dia harus passing ke siapa gitu. Karena dia sendiri udah tahu tugasnya ya. Iya, Kroos, Modric, Pirlo. Screening ya. Iya. Screening. Lu tugasnya dia. Enggak usah nyuruh dia lari, enggak usah nyuruh dia pressing, jangan. Iya. Makanya itu gelandang tuh memang screeningnya memang harus kayak mata elang. Iya. Kanan kiri depan belakang harus cepat persekian detik. Harus nemu celah kecil mungkin ya untuk menciptakan peluang ya tugasnya. Momen. Makanya kalau kita lihat di timnas kita tuh ada Prof Tom ya, Prof Haye. Prof Haye itu pas di main di Vietnam di kita away gitu ya, gila itu beda banget sih distribusi bolanya.
Walaupun Beda ya. cuman kayak bapak-bapak biasa sama kayak fan football ya. Si Prof Haye itu Kaos kaki pendek ya kan. Kayak Jack Grealish. Iya, baju agak gombrong. Baju gombrong, kumisan, udah company banget mukanya. Iya, nggak ada sprint. Nggak ada sprint. Tapi langsung assist, tiba-tiba bola bisa dari kiri ke kanan. Pindahinnya ya. Switch-nya. Beda, nah. switchnya beda. Filosofinya memang beda. Itu cara Ya mainnya. itulah harusnya. Mudah-mudahan pemain lokal kita Belajar. mudah beradaptasi Iya. juga. Iya. Maksudnya biar ya itu kan kesempatan bagus. Maksudnya dengan cara bermain seperti itu ada hasilnya gitu. Iya, dan kita harapin dari pemain-pemain abroad yang dinaturalisasi gitu ya, kayak Tom Haye segala macam bisa belajar lah gitu pemain-pemain Transfer knowledge gitu ya. transfer knowledge. Karena menurut gue walaupun dibilang di Como tuh bukan pressing atau menurut gue butuh sih number 10 atau nomor 8 Iya, kayak iya. gitu yang Iya. yang harus ngatur tempo. Karena ketika lu semua pressing gitu ya, kayak gelandang modern sekarang, kayak bukan kayak Xavi, kayak Iniesta gitu ya, masih butuh lah di era modern ini ada satu pemain kayak gitu. Menurut gue butuh banget. Kalau lu 90 menit pressing, ya kalau lu punya tim kayak City yang punya kedalaman, lu punya Rodri, lu punya Kovacic ya oke gitu. Tapi kalau ya kayak timnas kita ya harus menyesuaikan juga. Benar. Iya, itu dia. Itu dia. Oke. Oke, segitu aja lah. Sini dulu pertama. episode segmen olahraga kita. Dan kita akan kembali lagi setelah kualifikasi World Cup kali ya. Iya, Habis boleh. lawan Filipina ya. Boleh. Ya kita bahas apa kayak Euro kayak dikit lagi Euro mulai. juga boleh. Tapi by the way sebelum Euronya milih siapa nih? Oh iya sebelum Euro ya. Gua dari Ayo. dulu gua Ayo, dari Jo. Panzer gua. Dear Panzer. Kalau kita tetap Tuan rumah. Catenaccio. Anjing. Walaupun gue aneh, Locatelli kagak dipanggil Fagioli yang 1 Iya. tahun cuman main slot. Gue belum update. Gue belum update deh. Locatelli nggak dipanggil kan? Locatelli nggak dipanggil. Kalah sama Fagioli yang kena Fagioli. hukuman judi kan? Iya, judi. Fagioli main di timnas. Itu Banyak ya. Gue udah nggak ngerti lagi. banyak pemain yang nggak dipanggil nama besar kayak Courtois yang nggak dipanggil Iya. Belgia. Yaudah kita bahas next Udah aja ya, ya. nggak Kita apa. bahas next. Oke. Oke. Iya. Ya, oke. See ya. Yo.